Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Rocky. Rocky yang mempunyai kekasih, dia diundang oleh kekasihnya itu untuk datang ke rumahnya karena permintaan sang ayah untuk bertemu. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Dongengs Indonesia, user CP1IG 1TF1G, Santre 126, Dimyati 23, The_Jaguar_15. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Dan fakta mengejutkan setelah Rocky membuka pintu rumah, ada yang sedang sekarat dan terdapat korban jiwa. Inilah Rocky dengan tubuh mirip Rizky Ridho akan menghantam semua musuh yang mengincarnya, dan cerita Rocky pun dimulai. Cerita diawali di mana seorang kontraktor bangunan bernama Daya menganiaya seorang pria bernama Mohan. Diketahui Mohan tak mau menjual tanahnya kepada Daya. Sementara itu, datang seorang bertubuh kekar bernama Rocky. Dia menyerang anak buah Daya. Daya terkejut melihat kedatangan Rocky. Rocky pun mengajar Daya habis-habisan. Kemudian Rocky membunuh Daya dengan cara menyetrumnya. Aksi Rocky disaksikan oleh seorang pria bernama Vivek yang seakan puas dengan apa yang Rocky lakukan kepada Daya. Ternyata Rocky tak sendirian. Di luar, 3 temannya sedang menunggu Rocky. Masing-masing dari mereka bernama Jago, Umar, dan Amir. Amir merasa khawatir terjadi apa-apa kepada Rocky, dan mereka pun masuk ke dalam gudang. Terlihat, Rocky menemukan beberapa gadis yang diculik oleh Daya untuk dijual ke luar negeri. Keesokan harinya, Inspektur Gekward datang menangani kasus ini. Dia melihat banyak sekali tubuh yang terbunuh di sana. Dia pun segera menghubungi rekannya yang bernama Kale. Mendengar Daya terbunuh, Kale terkejut. Kale lalu menghubungi Ganu, dan Ganu juga terkejut mendengarnya. Ganu segera memberitahu bosnya yang bernama Nana perihal kematian Daya. Ganu pun menambahkan jika para gadis itu juga hilang. Sementara itu, Mohan terlihat shock dan tak merespon pertanyaan polisi. Kala itu atasan Gekward datang. Dia bernama Kalpana. Setelah melihat kematian yang dialami korban Daya, dia yakin ini bukan pembunuhan biasa, melainkan balas dendam, karena korban Daya mengalami penyiksaan sebelum dibunuh. Dia pun meminta Gekward untuk membawa Mohan dan mengamankannya, karena Mohan adalah saksi mata dalam kasus ini. Kalpana juga menemukan banyak barang wanita di sana. Dia bertanya sebenarnya tempat ini milik siapa. Gekward menjawab jika setahu dia tempat ini adalah milik Daya, seorang kontraktor bangunan. Namun Daya banyak sekali melakukan kegiatan ilegal seperti pemerasan, mendirikan bangunan ilegal dan sejenisnya. Kalpana menanyakan mengapa kegiatan Daya dibiarkan. Gekward menjawab jika tak ada yang berani menangkapnya karena Daya adalah kepercayaan Nana yang seorang ketua partai. Di sisi lain, Pipik mengunjungi rumah pamannya, kita sebut saja Pak Burhan. Burhan terlihat sedih, namun Pipik menenangkannya dan berkata jika Burhan harus bersabar beberapa hari lagi agar tujuannya tercapai. Cerita pun berpindah ke tubuh Daya yang dibawa ke rumah duka. Nana datang untuk melihat Daya yang terakhir kalinya. Dia memarahi Kale yang tak becus melindungi Daya. Kala itu, Ganu membawa saksi yang berbeda di sekitar TKP. Mungkin saja dia tahu siapa pelakunya.
Namun Nana yang tak mau banyak cincong malah membunuhnya. Nana mengingat jika Mohan malam tadi datang kepada Daya. Dia bertanya kepada Kale, di manakah Mohan sekarang? Kale mengatakan jika Mohan sedang dalam pengawasan atasannya, yaitu Kalpana. Namun dia tak bisa melakukan apa-apa, karena Kalpana polisi yang jujur dan tegas. Setelah melakukan pembunuhan kepada Daya, Rocky bersembunyi di sebuah rumah milik seorang bernama Sultan. Di saat Jago tidur, dia malah melamun. Dan cerita pun kembali ke 3 tahun yang lalu, di mana Rocky baru saja lulus kuliah dan masih menganggur. Rocky memiliki 2 sahabat bernama Umar dan Amir. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Rocky, sosok pria yang temperamental. Dia tak segan memukul orang yang salah, apalagi kurang ajar kepada wanita. Namun walaupun begitu, dia sebenarnya pria yang baik. Kakak Rocky yang bernama Ajay tak suka dengan sikapnya. Dia akan marah jika Rocky berkelahi. Tapi di balik kemarahan Ajay, ada rasa sayang yang begitu dalam terhadap Rocky. Karena diketahui mereka sudah memiliki orang tua, dan Ajay lah yang mengurus Rocky dari kecil. Bukan hanya Ajay yang menyayangi Rocky, istri Ajay yang bernama Vidya pun menganggap Rocky sebagai adiknya sendiri. Vidya meminta Ajay untuk tidak terlalu keras kepada Rocky, karena di usia Rocky saat ini, kenakalan Rocky sangatlah wajar. Namun Ajay menjawab jika dia ingin Rocky menjadi anak yang baik, karena dia tak mau sikap premanismenya menjadi malapetaka di lain waktu. Di sisi lain, Rocky pun sadar jika sikap kakaknya tadi tak lain untuk kebaikannya. Dia pun berjanji di hadapan kedua sahabatnya. Mulai saat ini, dia akan membahagiakan keluarganya. Dia pun mencoba melamar pekerjaan ke tempat gym, karena diketahui Rocky gemar sekali nge-gym, dan beruntung dia diterima untuk menjadi pelatih. Saking senangnya Rocky menghubungi pacarnya yang bernama Sanjana. Dia pun mengajak Sanjana ketemuan untuk merayakannya. Singkat cerita, mereka pun ketemuan. Sanjana memberikan selamat kepada Rocky karena sudah memiliki pekerjaan. Dia pun bertanya kapan Rocky akan menemui ayahnya, karena Sanjana ingin mengenalkan Rocky kepadanya. Rocky pun meminta waktu beberapa bulan saja karena dia ingin mandiri dulu sebelum bertemu ayah Sanjana. Ternyata Pak Burhanlah ayah Sanjana. Keesokan harinya, Rocky mulai bekerja. Dia sangat bersyukur karena kini dia memiliki pekerjaan. Dia pun melakukan tugasnya dengan baik dan selalu menjalaninya dengan penuh kesabaran. Tak terasa, 1 bulan pun berlalu. Akhirnya Rocky mendapatkan gaji pertamanya. Dia pun mengajak kedua sahabatnya ke rumahnya. Terlihat dia memberikan hadiah untuk Ajay, Vidya, dan juga keponakannya yaitu Jiko. Tak lupa dia juga memberikan hadiah kepada Umar dan Amir. Tak hanya itu, dia pun mengajak Sanjana jalan-jalan dan membelikannya sesuatu. Bulan demi bulan pun berlalu, dan terlihat Rocky sangat tekun dengan pekerjaannya. Bahkan saking rajinnya, dia mendapatkan bonus dari bosnya yang membuat Ajay bahagia dengan pencapaian Rocky. Sanjana pun mengenalkan Rocky kepada ibunya, dan terlihat ibu Sanjana merestui hubungan mereka. Tak hanya ibunya, Sanjana pun mengenalkan Rocky kepada kakaknya yang bernama Rahul. Rahul merasa yakin kalau Rocky adalah orang yang baik. Dia berkata jika ayahnya pasti akan menyetujui hubungan mereka. Dia meminta Rocky untuk datang ke rumahnya besok, karena diketahui ayah mereka kini sedang di luar kota untuk urusan pekerjaan dan akan pulang besok. Rahul pun pamit karena bosnya yang bernama Nana memintanya datang untuk membagikan bonus kepada semua karyawannya. Singkat cerita, esok pun tiba. Sanjana mengingatkan Rocky jika ayahnya pulang malam ini dan Rocky diminta datang ke rumahnya. Rocky pun berjanji akan datang setelah pekerjaannya selesai. Kala itu Rahul tiba. Dia mengajak Sanjana untuk membelikannya gaun. Namun Rahul mampir ke kantornya karena ada dokumen yang ketinggalan. Ketika Rahul ke ruangannya, Sanjana kebelet pipis dan mencari toilet. Sampainya di toilet, Sanjana mendengar suara tangisan kecil dari kamar sebelah. Dia yang penasaran mengintipnya dan terlihat ada beberapa wanita disekap di sana. Rahul datang yang membuat Sanjana kaget. Rahul yang melihat penyekapan itu pun terkejut. Akhirnya mereka pun menyelamatkan semua gadis yang disekap. Kemudian mereka melaporkannya kepada polisi. Kebetulan Kalelah yang menanganinya. Kale berjanji akan mengusut kasus ini dan meminta nomor telepon juga alamat Rahul. Setelah itu mereka pun pulang.
Ibunya meminta Sanjana bersiap karena sebentar lagi Rocky akan datang. Sanjana pun masuk ke kamar dan tak lama bel pun berbunyi. Rahul mengira itu adalah Rocky, namun ternyata itu adalah Kale. Tanpa rasa curiga, Rahul mempersilahkannya masuk. Kale membuat panggilan di ponselnya tanpa diketahui. Lalu dia bertanya sekali lagi kepada Rahul perihal kasus ini. Bila saja Nana, si pemilik perusahaan itu, terlibat, apakah Rahul masih akan meneruskan laporannya? Rahul pun menjawab jika dia akan terus maju karena yang bersalah harus dihukum. Kala itu bel berbunyi. Rahul masih mengira kalau itu adalah Rocky. Namun saat buka pintu, dia pun diserang. Nana, Ganu, dan Daya mendekatinya, dan Nana membunuh Rahul. Tak hanya Rahul, ibunya pun dibunuh Daya. Mendengar keributan, Sanjana keluar kamar. Dia terkejut melihat ibu dan kakaknya terkapar. Sayang, dia dipaksa oleh Nana masuk ke kamar, dan dia pun diperkaos. Sementara itu, Rocky bersiap ke rumah Sanjana. Namun sesampainya di sana, dia melihat Rahul tewas bersimbah darah. Ibu Sanjana pun sekarat dan meminta Rocky menyelamatkan Sanjana. Rocky segera ke kamar Sanjana. Dia syok melihat Sanjana sudah dalam keadaan sekarat karena mengalami pemerkosaan. Dia panik dan hendak membawa Sanjana ke rumah sakit. Sanjana pun sempat menyebut nama Nana. Namun sebelum menjelaskan, Sanjana sudah tak sadarkan diri. Sanjana! Rocky pun menangis sejadi-jadinya melihat keadaan mereka semua. Namun tiba-tiba dia disergap polisi. Dia dipukul oleh polisi karena dianggap melakukan kejahatan ini. Rocky tak bisa menahan amarahnya dan mengangkat tangan kepada Kale. Rocky yang malang dituduh melakukan pemerkosaan kepada Sanjana dan pembunuhan yang menewaskan keluarga Sanjana. Ajay segera ke kantor polisi. Dia tak percaya kalau adiknya melakukan perbuatan keji itu, tapi petugas polisi tak memperbolehkan Ajay bertemu dengan Rocky. Ternyata Rocky disiksa oleh Kale. Rocky diminta mengakui kejahatan itu, namun Rocky tak mau. Kale pun menghubungi Daya dan mengatakan kalau Rocky tak mau mengakui kejahatan itu. Kemudian Daya dan Ganu datang ke kantor polisi. Terlihat Ajay masih setia menunggu di luar untuk bertemu dengan Rocky. Di dalam, Daya mengancam Rocky. Jika Rocky tak mau mengakuinya, dia akan melenyapkan Ajay, Vidya, dan juga Chico. Mendengar keluarganya terancam, Rocky terpaksa dan bersedia mengakui kejahatan tersebut. Dengan itu, Rocky dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ajay berusaha keras untuk membebaskan Rocky, namun tak ada pengacara yang mau membantunya. Terlihat, Rocky digiring ke mobil tahanan. Ajay dan Vidya hendak mendekati Rocky, namun Rocky mengisyaratkan kepada Ajay untuk tidak mendekatinya. Setelah itu, Rocky pun dibawa ke penjara pusat. Ternyata Vivek adalah sipir penjara di sana. Diketahui Jago sudah terlebih dahulu menghuni penjara tersebut. Dia seakan muak melihat Rocky karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukannya. Dia merasa ingin mengajarnya, namun Rocky tak pernah meresponnya. Suatu ketika, seorang tahanan kelaparan, namun mereka mematuhi aturan di sana. Jika semua tahanan tak boleh makan sebelum penguasa penjara bernama Sultan makan duluan. Rocky kasihan kepada tahanan tersebut dan mengambilkannya makanan. Jago yang melihatnya marah karena Rocky berani mendahului sebelum Sultan. Namun Rocky tak peduli, dia kemudian melawan Jago. Jago pun segera melaporkan hal ini kepada Sultan. Sultan pun datang dan menghentikan langkah Rocky. Tahanan yang lapar itu mengakui kalau Rocky mengambilkan makanan untuknya karena dia sangat lapar. Mengetahui itu, Sultan pun memberikan makanan tersebut kepadanya. Sultan memandang Rocky dengan penuh kebencian karena kasusnya. Seorang penjaga berkata jika Sultan dipanggil oleh Vivek. Vivek menceritakan tentang Rocky. Sebenarnya Rocky tidak bersalah. Rocky masuk penjara ini karena dijebak oleh Nana yang tak lain musuh Sultan juga. Mendengar itu, Sultan terkejut. Sultan kemudian menemui Rocky. Dia bertanya apa masalah Rocky dengan Nana. Dia pun mengatakan jika musuh mereka sama, yaitu Nana. Akhirnya Rocky pun menceritakan semuanya dengan detail bagaimana dia dijebak oleh Nana. Dia mendukung Rocky untuk membalaskan dendam dan dia berjanji akan membantu Rocky keluar dari penjara ini.
Mulai saat itu, Rocky berlatih dengan Sultan dan Jago. Dalam latihannya, dia terus mengingat sakit hatinya yang terpisah dari orang-orang yang dia cintai. Dan hal ini membuat dia semakin giat berlatih. Sesekali, Sultan pun merencanakan sesuatu dengan Rocky. Namun ternyata ada mata-mata di antara mereka. Si mata-mata melaporkan hal ini kepada Daya. Dan Daya menyuruh dia membunuh Sultan dan Rocky. Namun tak semudah itu untuk membunuh Rocky. Rocky berhasil melawan mereka semua tanpa ampun. Vivek datang dan melihat para tahanan banyak yang terbunuh. Sultan meminta Vivek untuk mengatur rencana agar Rocky bisa keluar dari penjara ini. Dan inilah ceritanya mengapa Rocky sangat sadis membunuh Daya. Cerita pun kembali ke masa kini. Umar dan Amir datang mengunjungi Rocky sambil membawa makanan. Mereka berkata jika kasus pembunuhan Daya sedang viral saat ini. Jago pun mencela pembicaraan mereka dan mengatakan jika Rocky meninggalkan saksi mata saat membunuh Daya. Dan kini saksi itu sedang ditahan di bawah pengawasan kepala polisi bernama Kalpana. Dia juga mendapatkan kabar kalau Nana sedang mengincar saksi itu melalui Kale. Karena selain Daya, Kale juga antek Nana. Mendengar itu, Rocky pun berkata jika sebelum Kale mendapatkan saksi itu, dia akan membunuh Kale. Terlihat Kale sedang minum minuman di sebuah kedai. Tiba-tiba dia diserang oleh Rocky. Rocky menuntut balas karena dulu Kale memperlakukannya dengan sangat buruk. Dan kali ini dia tak mengampuni Kale. Kematian Kale ditangani oleh Kekward. Kekward memerintahkan anak buahnya untuk membawa saksi yang melihat pembunuhan ini agar saksi mengidentifikasi pelaku lewat sketsa. Singkat cerita, sketsa pun dibuat dan itu mengarah kepada Rocky. Kekward memperlihatkan ini kepada Kalpana dan memberitahu jika Rocky seorang terpidana yang kabur dari tahanan. Kalpana bertanya-tanya mengapa Rocky melakukan pembunuhan terhadap mereka berdua. Kekward berkata jika semua ini ada hubungannya dengan Nana. Karena diketahui Daya adalah kepercayaan Nana dan Kale juga ada di pihak Nana. Mendengar itu, Kalpana pun mengajak Kekward untuk menemui Nana. Namun sebelum itu, mereka harus menemukan Rocky. Mereka pun mencarinya ke rumah Ajay. Ajay terkejut mendengar Rocky kabur dari penjara. Kekward memberitahu jika Rocky bertanggung jawab atas 2 pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Mendengar itu, Vidya tak terima. Dia memarahi mereka karena menuduh Rocky yang bukan-bukan. Ajay pun menenangkan Vidya dan menyuruhnya masuk. Kalpana memaklumi kemarahan Vidya. Dia pun meminta kerjasama Ajay untuk melapor kepada polisi jika Ajay bertemu dengan Rocky. Good. Setelah itu mereka mendatangi kediaman Nana. Mereka menanyakan kedekatan Nana dengan Daya dan Kale. Nana menyangkalnya dan mengakui tak mengenal Daya dan Kale. Dia menegaskan jika dia seorang ketua partai yang mungkin banyak bertemu dengan orang lain. Nana pun menyudahi pertemuan itu dan dia pergi meninggalkan mereka. Cerita berpindah kepada Ajay yang mengendap-endap mengambil makanan. Dia pun menghubungi Jago. Ternyata guys, Ajay sudah mengetahui kaburnya Rocky. Ajay pun pergi dengan Jago untuk bertemu Rocky. Akhirnya Ajay sampai di tempat Rocky. Dia memeluk Rocky dengan penuh kerinduan dan kesedihan. Kemudian dia pun mengajak mereka makan bersama. Dia pun bercerita kalau tadi siang polisi menemuinya untuk menanyakan keberadaan Rocky karena mereka memiliki 2 saksi yang mengidentifikasi penampakan Rocky. Dia yakin jika polisi Kalpana polisi yang baik dan jujur, namun dia tetap mengingatkan agar mereka berhati-hati. Setelah makan, Rocky menghampiri Ajay. Dia meminta maaf kepada Ajay karena kasus ini Ajay harus menanggung malu. Dia pun mengungkap kalau dia mendapatkan ancaman dari mereka yang akan membunuh Ajay, Vidya dan Chiku. Jika dia tak mengakui kejahatan itu, Ajay percaya jika Rocky tak bersalah. Malah dia mendapatkan kabar jika Sanjana masih hidup. Tapi setelah kejadian itu, Sanjana dan ayahnya pergi entah kemana. Rocky pun menangis karena merasa lelah dengan semua ini. Namun Ajay terus menguatkannya. Ajay juga berterima kasih kepada Jago karena sudah membantu Rocky.
Aceh meminta Jago untuk menganggapnya kakak sendiri dan jangan ragu untuk memberitahu semua keluh kesahnya. Jago merasa tersentuh karena baru kali ini ada yang mau menganggapnya keluarga. Setelah itu, Rocky merencanakan untuk membunuh Ganu. Dia menyerang Ganu di saat ada kesempatan, namun sayang dia dihalangi anak buah Ganu dan Ganu melarikan diri. Ganu kemudian melaporkan ini kepada Nana jika dia dipukuli oleh Rocky. Nana kesal karena Ganu terus ngomel. Tiba-tiba ponsel Ganu berdering dan itu dari Rocky. Rocky mengancam akan segera melenyapkan Ganu. Nana pun mengambil alih percakapan dan menanyakan apa mau Rocky. Rocky berkata jika dia akan menghancurkan Nana seperti Nana menghancurkan hidupnya. Nana dan Ganu memiliki ide untuk terlebih dahulu menghancurkan Rocky. Keesokan harinya, Ajay terlihat meminta tolong kepada Kalpana untuk menyelidiki ulang kasus Rocky. Karena Rocky mengaku telah dipaksa oleh Daya dan Kale untuk mengakui kejahatan itu, Kalpana pun berjanji akan mengusut kasus ini. Dia pun meminta Gekward untuk mencari Sanjana dan ayahnya, karena dialah satu-satunya saksi kunci. Setelah itu, Ajay pamit. Namun baru saja keluar dari kantor polisi, Ajay ditabrak oleh sebuah mobil yang ternyata itu mobil Ganu. Karena kecelakaan itu, Ajay tewas di tempat. Kalpana, Rocky, dan Vidya tak percaya Ajay harus meninggal dengan cara seperti ini. Keesokan harinya, tubuh Ajay dikremasi. Kalpana ada di sana untuk menunggu Rocky. Siapa tahu Rocky datang ke sana. Benar saja, Rocky menyaksikan dari kejauhan. Terlihat Umar dan Amir melakukan ritual, namun Rocky tak bisa diam saja. Dia berlari untuk melakukan ritual terakhir untuk kakaknya. Setelah ritual selesai, Rocky ditangkap. Terlihat Vivek kecewa dengan penangkapan Rocky. Vivek kemudian mengatakan kepada Burhan kalau sekarang Rocky ditangkap lagi oleh polisi. Vivek menyesali meski dirinya menjadi saudara dan menjadi seorang polisi, tapi dia tak bisa melakukan apapun untuk Sanjana dan kematian bibinya dan juga Rahul. Vivek memberitahu Burhan sebagai kekasih Sanjana, Rocky siap membalaskan dendam dan selama ini Viveklah yang mendukungnya. Sayangnya karena itu, saudara laki-laki Rocky harus terbunuh karena kasus ini. Dia meminta tolong kepada Burhan untuk membantu Rocky dan mengungkap kebenarannya. Akhirnya, Burhan bersedia dimintai keterangan oleh Kalpana. Burhan bercerita sebelum peristiwa itu terjadi, Sanjana menghubunginya untuk menanyakan berapa lama lagi dia sampai ke rumah. Burhan pun menjawab sekitar 2 jam lagi. Namun sesampainya di rumah, dia mendapati Rocky sudah digiring oleh polisi. Dia sangat hancur melihat keluarganya tewas dengan cara yang mengenaskan. Namun Sanjana selamat dan dia segera membawanya ke rumah sakit. Saat itu Nana datang ke rumah sakit. Nana mengakui kejahatan ini dan mengancam akan melenyapkan Sanjana jika dia melaporkan ini. Dia pun tak bisa berbuat apa-apa dan memohon untuk tidak mengganggu Sanjana lagi. Dia berjanji akan melupakan semua ini dan pergi jauh dari kota ini. Itu mengapa dia tak bisa membela Rocky yang menjadi kambing hitam mereka. Mendengar kebenaran itu, Kalpana berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menghukum orang yang bersalah siapapun dia. Kemudian Gekward menemui Rocky di selnya dan memberikan izin kepada Rocky untuk menaburkan abu mendiang kakaknya. Rocky pun digiring meninggalkan kantor polisi. Ternyata itu adalah rencana Gekward dan Kalpana untuk mengeluarkan Rocky. Mereka pun mendukung Rocky untuk membalaskan dendam kepada Nana. Sementara itu, Jago mengatur rencana dengan orang-orang yang sudah dia persiapkan agar tidak menghentikan apapun yang terjadi. Ternyata Nana datang ke sebuah festival untuk mencari simpati warga karena diketahui pemilihan umum akan segera tiba. Kedatangannya diiringi musik yang sudah dipersiapkan Jago. Sementara itu, diam-diam Rocky melenyapkan satu persatu anak buah Nana. Tentu saja Nana tak tahu karena tabuhan kendang yang terus bergema. Rocky juga berhasil menculik Ganu. Ganu memohon agar Rocky melepaskannya. Rocky berjanji tak akan membunuhnya asal Ganu menceritakan dengan detail bagaimana mereka menjebak Rocky. Ganu pun bersedia mengungkapkannya dan di sana sudah ada Gekward untuk merekam pernyataannya. Setelah itu, Rocky mendekati Nana. Nana yang belum tahu penampakan Rocky tak mencurigainya. Setelah itu, Rocky kembali menyiapkan anak buah Nana. Saat Nana berbalik, Rocky sudah bersiap.
Terlihat Kano yang sudah diambil pernyataannya dibebaskan oleh Gate Guard. Dia terkejut melihat Rocky dan memberitahu Nana kalau itu adalah Rocky. Namun Rocky berhasil membunuh Kano di hadapan Nana. Nana dan Rocky pun berduel 1 lawan 1. Mereka berkelahi mempertahankan diri masing-masing dan akhirnya Rocky berhasil membunuh Nana. Tak lama polisi datang, Rocky bangkit dan Kalpana memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya. Namun mereka melewati Rocky dan Kalpana berteriak untuk menangkap Jago karena Jago sudah melakukan semua pembunuhan ini. Ternyata sebelumnya Jago meminta Kalpana untuk tidak menangkap Rocky jika Rocky berhasil membunuh Nana. Dia siap dipenjara untuk menanggung semua kesalahan Rocky. Rocky pun bertanya mengapa Jago melakukan ini. Jago pun berkata jika dari kecil dia hidup di jalanan dan tak ada orang yang mau mengakuinya sebagai saudara. Tapi saat dia bertemu Aceh, dia sangat tersentuh karena Aceh mau memeluknya dan menganggapnya sebagai saudara. Untuk membuat Aceh tenang di alam sana, dia akan membebaskan Rocky agar Rocky mengurus keluarganya karena keluarganya sangat membutuhkan Rocky. Jago hanya meminta agar Rocky rutin mengunjunginya di penjara karena dia ingin sekali merasakan bagaimana dijenguk di penjara oleh saudara-saudaranya. Mereka pun berpelukan dan akhirnya berpisah. Setelah itu Burhan datang. Dia meminta maaf kepada Rocky karena tak bisa membelanya. Walaupun dia tahu Rocky tak bersalah, Rocky pun memaafkannya dan Burhan mengajak Rocky ke rumahnya. Di sanalah Burhan mempertemukan Rocky dan Sanjana. Terlihat Sanjana menjadi depresi karena kejadian yang menimpanya. Namun saat melihat Rocky, semangat hidup Sanjana kembali. Mereka pun berpelukan dan saling melepas rindu. Dan film pun berakhir.